Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatus Sa'diyah, mahasiswi program studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal, sehingga batas antara negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Yang kemudian hal itu berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Misalnya, dalam aspek ekonomi, globalisasi menimbulkan terbentuknya pasar bebas yang membuat perdagangan antar negara dapat dilakukan dengan lebih bebas. Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dampak positif, antara lain masyarakat antar negara dapat berinteraksi lebih mudah dengan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini. Yang kedua adalah penyebaran informasi yang tidak dibatasi oleh jarak antar negara. Yang ketiga adalah terjalinnya hubungan internasional antar negara yang semakin membaik, dan yang lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah dampak negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi. Yang pertama adalah lunturnya nilai-nilai kebudayaan asli masyarakat karena mulai melebur dengan kebudayaan asing dari luar negeri. Kehidupan pertanian yang mulai ditinggalkan karena masyarakat agraris yang beralih menjadi masyarakat industri. Dan yang terakhir adalah kerusakan lingkungan dan peningkatan polusi udara dan yang lainnya. Faktor-faktor pendorong penyebab terjadinya globalisasi yang pertama adalah perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Maksudnya di sini adalah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transportasi membuat kegiatan jual beli antar negara menjadi lebih mudah. Kini kita bisa bertransaksi dengan pembeli atau penjual di negara lain tanpa melakukan tatap muka. Yang kedua adalah meningkatnya kerjasama internasional. Maksudnya adalah memudahkan terjadinya transaksi antar negara yang kemudian turut meningkatkan jumlah produk yang masuk dari luar negeri. Dan juga sebaliknya, proses globalisasi pun terus terjadi lebih-lebih dalam proses perdagangan. Yang ketiga adalah kemudahan transportasi. Pengiriman barang dan jasa antar negara menjadi lebih mudah, sehingga banyak produk asing yang masuk dan menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang, produk asing ini kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat, sehingga terjadi penggabungan antara dua kebudayaan. Yang keempat adalah ekonomi terbuka. Perdagangan global yang terjadi saat ini dikarenakan negara-negara di dunia semakin terbuka antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, sehingga terjadi pertukaran produk dari suatu negara ke negara yang lainnya. Misalnya, produk kecantikan dari Korea yang mengandung bahan-bahan yang tidak ditemukan di Indonesia. Namun, karena popularitas produk kecantikan ini membuat anggapan bahwa cantik ala Korea banyak diadaptasi oleh produk lokal. Selanjutnya adalah ciri-ciri globalisasi. Yang pertama adalah adanya transformasi dalam memaknai ruang dan waktu. Artinya adalah penggunaan teknologi komunikasi telah mengkompres speech dan durasi kita berinteraksi. Hal ini mengubah pula konsepsi kita mengenai ruang dan waktu. Ruang tidak lagi dibatasi oleh teori fisik dan waktu tidak lagi ditentukan oleh jarak. Sebagaimana contoh, di saku kita terdapat smartphone. Tampaknya kita merasa gelisah karena bayangkan dalam sehari saja kita mengakses berapa kali media sosial dalam rangka berinteraksi dan mengekspresikan diri. Ruang interaksi banyak dilakukan di ruang virtual dengan media online. Yang kedua adalah perekonomian bangsa-bangsa menjadi saling ketergantungan. Produksi barang dan jasa di suatu negara tergantung pada proses produksi dan perakitan di negara lain. Dengan kata lain, interkoneksi dalam proses produksi menciptakan adanya hubungan saling ketergantungan. Sebagai contoh, perusahaan raksasa seperti Apple tidak bisa berproduksi tanpa proses perakitan di desa-desa di Cina. Pabrik perakitan yang ada di Cina memungkinkan terciptanya biaya produksi yang minimal, sehingga keuntungan perusahaan bisa maksimal. Pemasaran produksi tersebut dilakukan di negara lain. Seperti di Eropa Barat misalnya, relasi ketiganya bersifat saling ketergantungan. Yang ketiga adalah terdapat pertukaran ide dan informasi yang cepat melalui media. Selera konsumsi kultural kita bisa jadi dipengaruhi oleh apa yang sedang tren di negara lain. Misalnya, tempat makan favorit kita adalah tempat makan yang menyajikan
menu berbau globalisasi. Makanan siap saji bukan hanya sekedar kebutuhan biologis, tapi juga dalam rangka mengekspresikan identitas bahwa kita adalah bagian dari warga global. Contoh yang lain yang bisa dipaparkan di sini misalnya terhadap kultur tertentu seperti musik, film, fashion, destinasi travel, dan lain-lain. Yang nomor 4 adalah meningkatnya problem sosial yang menjadi konsen bersama. Maksudnya adalah permasalahan yang dihadapi suatu bangsa atau negara bukan lagi permasalahan internal yang menjadi urusan internal negara saja, namun menjadi perhatian bersama warga dunia. Sebagai contoh, krisis lingkungan. Krisis lingkungan yang diciptakan oleh korporasi-korporasi multinasional, terorisme yang mengancam stabilitas politik dan ekonomi negara, krisis finansial yang menjadi di suatu negara dan berdampak di banyak negara lain. Yang selanjutnya adalah terdapat peningkatan monopoli sumber daya oleh korporasi multinasional. Maksudnya adalah perusahaan internasional memiliki jangkauan pasar yang luas, melebihi peran yang bisa dimainkan oleh negara. Fenomena ini dapat menimbulkan dominasi perusahaan raksasa atau pemerintah suatu negara. Sebagai contoh di Indonesia, air minum banyak disuplai oleh korporasi multinasional ketimbang oleh negara. Negara menyediakan air bersih yang bisa digunakan untuk mandi, tapi tidak bisa digunakan untuk minum. Mengapa? Air layak minum disediakan oleh korporasi. Coba bayangkan saja, bila negara Indonesia mampu mengelola air dari bumi Indonesia sejak proses pengeboran sampai layak minum, maka perusahaan air minum milik negara asing akan tutup. Yang keenam adalah kebijakan publik berada di bawah bayang-bayang badan internasional. Maksudnya di sini adalah kebijakan nasional di berbagai sektor dari politik, sosial, budaya, sampai ekonomi tidak lagi murni dilakukan oleh pemerintah, melainkan hasil dari negosiasi dengan perusahaan atau lembaga-lembaga internasional. Sebagai contoh, perusahaan telekomunikasi dijual sahamnya dan dibeli oleh investor asing. Masyarakat yang menjadi konsumen harus membeli dari tangan negara asing sehingga uang yang dihasilkan tak berputar di anggaran negara, namun lari ke luar negeri. Selanjutnya adalah contoh-contoh globalisasi. Contoh globalisasi di bidang pendidikan, antara lain pertukaran pelajar antar negara, adanya les online, pembelajaran bisa didapat dari berbagai sumber. Yang selanjutnya adalah contoh globalisasi di bidang iptek. Yang pertama adalah adanya pesawat terbang, yang kedua munculnya handphone, internet, laptop, dan lain-lain. Yang ketiga adalah layanan transportasi online, film online, dan jual beli online. Selanjutnya adalah contoh globalisasi di bidang sosial budaya. Yang pertama adalah masuknya kebudayaan asing, adanya kesetaraan gender, meningkatnya sikap individualis, dan menurunnya sikap gotong royong. Contoh globalisasi di bidang politik yang pertama adalah kerjasama antar berbagai negara, terbentuknya organisasi-organisasi internasional, adanya intervensi dan campur tangan dari negara lain. Selanjutnya adalah contoh globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama adalah kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Adanya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, tumbuh dan pesatnya logistik. Sikap-sikap yang benar dalam menghadapi globalisasi yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan hidup. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, terus belajar dan belajar. Yang kelima, menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang keenam, mengikuti perkembangan iptek. Dan yang terpenting adalah harus bisa menyaring mana hal positif dan mana hal yang negatif. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.